Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Iqbal dengan mata kuliah metodologi penelitian pada bab 7, yaitu laporan penelitian. Langsung saja ke pembahasannya. Yaitu pada bab ini penjelasan hasil penelitian dari suatu penelitian atau skripsi. Yang B, laporan korelasi. C, laporan deskriptif. D, laporan penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK. E, laporan penelitian R dan D, dan terakhir laporan mixed method. Laporan penelitian eksperimen. Apa itu penelitian eksperimen? Penelitian eksperimen adalah penelitian di mana peneliti dengan sengaja melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan satu cara yang dapat mempengaruhi variabel tersebut menurut Arboleda. Kedua, alasan peneliti harus membuat laporan penelitinya. Penelitian harus melaporkan dan ditulis karena laporan penelitian merupakan media komunikasi antar peneliti dengan pembaca ataupun antar peneliti dengan badan yang akan menggunakan hasil penelitian. Ketiga, aturan-aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi oleh peneliti, yaitu ada kejujuran, objektivitas, dan pengutipan. 4. Pengertian seperti apa saja penelitian eksperimen. Yaitu saya rangkum ada 3 bagian. Hasil konsolidasi perangkat pembelajaran kooperatif berbasis eksperimen. Kedua, kepraktisan perangkat pembelajaran kooperatif berbasis eksperimen seperti keterlaksanaan RPP. Dan yang terakhir, keefektifan perangkat pembelajaran kooperatif berbasis eksperimen. Lanjut, itu ada laporan korelasi. 1. Mengapa penelitian harus membuat laporan penelitian? Karena laporan penelitian adalah bukti-bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Semua hasil dari penelitian akan dicantumkan dalam laporan penelitian sehingga laporan penelitian bermanfaat dalam memecahkan masalah dalam masyarakat. Kedua, aturan penulisannya itu ada penulisan korelasi, itu ada font, spasi, dan ukuran kertas, ukuran margin atau ukuran kertas, bab dan persubbabnya, jarak antara bab, judul artikel, penulisan paragraf. Yang terakhir itu ada penulisan struktur lainnya. Ketiga, ada contoh skripsi tentang penelitian korelasi. Nah, saya ambil di sini ada contoh satu skripsi, yaitu korelasi kualitas pembelajaran geografi dan hasil pembelajaran terhadap sikap peduli lingkungan siswa kelas 12 IPS SMA 1 Ponorogo. 4, yaitu bahan penunjang yang perlu ada dalam laporan peneliti. Nah, dalam korelasi ini ada bahan penunjangnya, yaitu pertama daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, kata pengantar, daftar pustaka, dan lampiran. Laporan deskriptif. Mengapa penelitian harus membuat laporan? Yaitu salah satu langkah untuk melakukan penelitian adalah membuat laporan peneliti. Jika sebuah peneliti tanpa laporan, maka penelitian itu tidak dapat dipublikasikan dan tentunya peneliti itu kurang bermanfaat. Aturan penulisan laporan. Laporan peneliti harus bersifat objektif dan tidak subjektif. Isinya adalah semua fakta dan tidak dapat diopinikan. Yang ketiga, semua hal yang dicantumkan hal yang benar-benar terjadi pada saat penelitian. Keempat, penulisan laporan harus sesuai dengan urutannya atau sistematis. Nah, contoh laporan deskriptif itu adalah saya ambil skripsi, itu tentang studi kuantitatif deskriptif tentang media pada remaja akhir. 4, ada bahan penunjang yang perlu ada dalam laporan deskriptif penelitian. Nah, contohnya seperti ini saya ambil pada skripsi studi kuantitatif deskriptif tentang media pada remaja akhir. Dia laporan penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK.
1. Bagian awal format laporan peneliti tindakan kelas, yaitu pada bagian awal laporan penelitian tindak kelas atau disebut dengan PTK, terdapat bagian-bagian yang harus kita cantumkan, yaitu dengan struktur berikut. Yang pertama ada pengesahan, abstrak, pernyataan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampir. Yang kedua itu ada bagian inti format laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 adalah alasan teoritis dan hipotesis tindakan, ketiga ada metode penelitian, keempat ada hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 itu ada penutup. Laporan penelitian tindakan kelas atau PTK, bagian akhirnya itu ada daftar pustaka, bisa teman-teman lihat sini saya ambil pada skripsi. Lalu bagian lampirannya, nah kira-kira seperti ini ya, biar ada contohnya biar lebih paham dan mudah mengerti. Lanjut ada laporan penelitian R dan D. Manfaat laporan hasil penelitian digunakan untuk mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik. Digunakan untuk mengetahui sistem kerja objek yang diteliti. Ketiga, memantapkan ketika akan mengambil solusi suatu masalah. 2. Format laporan penelitian pengembangan. Itu ada judul, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran serta rekomendasi, daftar pustaka serta lampiran. Laporan mixed method. Mengapa laporan penelitian sangat bermanfaat? Yaitu sebagai sumber informasi ilmiah, sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah, sebagai bahan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, dan sebagai dasar penentuan kebijakan pemerintah. Yang kedua, aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi oleh peneliti, yaitu penggunaan bahasa, ketentuan jumlah halaman, penggunaan huruf dan spasi, ketentuan sampul atau cover laporan, dan bentuk laporan. Ketiga itu bahan penunjang yang perlu di dalam laporan peneliti pada mixed method. Nah, itu ada GWD wawancara, GWD observasi, skala penelitian, kuesioner peneliti, alat perekam, dan kamera. Nah, mungkin itu pembahasan bab kali ini pada mata kuliah metodologi penelitian. Lebih yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.